Hai semuanya, kamu pernah ngerasa gagal? Kalau kamu pernah ngerasa gagal, kayaknya kamu nggak sendirian. Bahkan kalau boleh jujur, hampir semua orang yang sekarang kita anggap berhasil itu punya masa lalu yang isinya penuh jatuh bangun. Nggak sedikit yang dulu dicibir, diremehkan, ditolak, bahkan ditertawakan. Tapi anehnya, justru kegagalan-kegagalan itulah yang seperti jadi batu loncatan ke sesuatu yang lebih besar. Seolah-olah semesta punya cara lucu, kamu harus kepleset dulu baru boleh naik level. Masalahnya, kita hidup di zaman serba instan. Semua orang pamer hasil akhir, tapi nggak cerita proses berdarah-darah di baliknya. Yang kelihatan cuman highlight-nya. Kita jadi gampang lupa bahwa sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar bertahan waktu semuanya berantakan. Gagal itu bukan kutukan, tapi fase. Dan yang lebih menarik, kegagalan seringkali justru lebih jujur daripada kesuksesan. Karena waktu gagal, kita dipaksa ngaca. Kita harus lihat diri sendiri dari sudut yang nggak nyaman. Kita jadi tahu mana yang kelewat naif, mana yang belum cukup usaha, mana yang ternyata cuma ilusi semangat kosong. Lucunya, dari situlah pelajaran paling mahal muncul. Bukan dari seminar, bukan dari buku motivasi, tapi dari rasa malu, kecewa, nyesek, dan pertanyaan-pertanyaan pahit yang bikin kita bertumbuh. Gagal bikin kita ngerem sejenak, tapi juga bikin kita belajar nyetir lebih hati-hati. Gagal ngajarin kita caranya bertahan waktu nggak ada yang nyemangatin. Gagal itu semacam pelatihan mental yang nggak bisa ditawar. Banyak orang baru sadar betapa pentingnya gagal setelah mereka melewatinya. Waktu lagi di titik rendah, kita nggak bisa lihat logikanya. Yang ada cuma pengen menyerah. Tapi anehnya, setelah waktu berlalu, kita malah bersyukur udah ngerasain kegagalan itu. Karena kalau nggak gagal, mungkin kita tetap stuck di pola lama yang nggak ngebawa kemana-mana. Orang-orang besar di luar sana, yang sekarang jadi panutan, rata-rata punya cerita kegagalan yang bahkan lebih gila dari yang kita bayangin. Ada yang dipecat dari pekerjaan yang dia cintai. Ada yang produknya ditolak puluhan kali. Ada yang bahkan bangkrut total. Tapi dari reruntuhan itulah, justru mereka mulai bangun arah baru yang akhirnya mengantar ke kesuksesan yang lebih jujur, lebih solid. Kadang kita butuh jatuh, biar tahu arah mana yang salah. Kadang kita harus kehilangan sesuatu, biar ngerti apa yang sebenarnya penting. Gagal itu bukan soal nasib buruk. Gagal itu bagian dari cara hidup menguji kesungguhan kita. Kalau kamu nggak cukup niat, kamu bakal mundur. Tapi kalau kamu cukup serius, kamu bakal balik lagi. Lebih kuat, lebih tajam. Masalahnya banyak orang salah paham. Mereka pikir sukses itu hasil dari keberuntungan semata. Padahal keberuntungan tanpa kesiapan cuma berakhir jadi momen yang terbuang. Yang bikin sukses itu bukan hoki semata, tapi kegigihan buat terus coba. Meski udah gagal berkali-kali. Karena dari kegagalan itu, kamu tahu apa yang nggak berhasil. Dan semakin kamu tahu apa yang salah, semakin dekat kamu ke apa yang benar. Banyak ide brilian lahir justru setelah ide pertama gagal total. Banyak relasi berharga muncul setelah hubungan sebelumnya berantakan. Banyak bisnis sukses dimulai dari kegagalan yang menyakitkan. Jadi bukan gagal yang salah. Yang jadi masalah adalah kalau kita berhenti setelah gagal. Gagal itu bukan akhir cerita, tapi halaman baru. Dan tiap orang punya ritmenya masing-masing. Ada yang sukses di umur 20-an, ada yang baru nemu jalannya di umur 40-an. Yang penting bukan kapan suksesnya, tapi seberapa kuat kamu belajar dari kegagalannya. Kita juga perlu ubah cara pandang tentang gagal. Bukan sesuatu yang memalukan, tapi sesuatu yang normal, bahkan wajib. Karena kalau kamu belum pernah gagal, bisa jadi kamu belum berani keluar dari zona nyaman. Kamu masih main aman, masih takut ngambil risiko. Padahal semua hal besar terjadi justru ketika kita cukup nekat buat melangkah meski belum pasti berhasil. Gagal juga bantu kita mengenali siapa teman sejati. Saat semuanya lancar, semua orang bisa bersikap manis. Tapi waktu kita gagal, di situ terlihat siapa yang benar-benar peduli, siapa yang hanya numpang eksis. Gagal membersihkan lingkaran kita dari basa-basi. Dan itu penting banget buat pertumbuhan. Orang yang gagal itu seringkali jauh lebih bijak daripada orang yang selalu berhasil. Karena dari kegagalan, kita belajar rendah hati. Kita tahu rasanya jatuh, jadi kita nggak mudah sombong. Kita tahu prosesnya berat, jadi kita nggak gampang ngejudge orang lain yang lagi berjuang. Kegagalan itu secara nggak langsung membentuk karakter yang lebih kuat dan lebih manusiawi. Dan menariknya lagi, gagal itu melatih kreativitas. Waktu cara A gagal, kita dipaksa mikir cara B, cara C, sampai akhirnya nemu jalan yang bahkan nggak kepikiran sebelumnya. Inovasi besar sering muncul dari keterbatasan, dari kepepet, dari situasi yang memaksa kita berpikir di luar kebiasaan.
Dan gagal adalah alat pemicu terbaik buat itu. Ada satu momen yang sering gak disadari. Titik di mana kamu udah nyaris nyerah, tapi kamu putuskan buat coba sekali lagi. Kadang, justru disitulah pintunya terbuka. Tapi sayangnya, banyak orang udah mundur satu langkah sebelum keberhasilan itu datang. Padahal kalau mereka tahan sedikit lagi, mungkin hasilnya bakal sangat berbeda. Gagal juga ngajarin kita bahwa kita manusia, bahwa nggak apa-apa nggak sempurna. Bahwa mencoba dan gagal itu jauh lebih mulia daripada cuma diam dan takut. Hidup terlalu singkat buat terus nunggu momen ideal. Kadang kamu harus mulai dulu, salah dulu, jatuh dulu, baru tahu caranya berjalan dengan benar. Banyak orang yang sekarang sukses, bukan karena mereka selalu benar, tapi karena mereka cukup berani buat salah dan cukup sabar buat memperbaiki. Dunia ini nggak milik orang yang paling cerdas, tapi milik orang yang paling tekun, yang terus bertahan, bahkan waktu semua bilang udah nggak mungkin. Dan satu hal yang nggak boleh dilupakan, gagal bukan identitas. Kamu mungkin pernah gagal, tapi kamu bukan kegagalan itu sendiri. Itu cuma bagian dari perjalananmu. Dan perjalanan itu belum selesai. Masih ada banyak kesempatan buat belajar, berkembang, dan melompat lebih tinggi. Gagal juga menghapus ego berlebihan. Kita jadi sadar bahwa kesuksesan itu bukan semata-mata karena kehebatan pribadi, tapi juga karena bantuan orang lain, momen yang pas, dan keberanian buat terus bergerak. Kita jadi lebih menghargai setiap proses, sekecil apapun itu. Lucu ya, kadang kita takut banget gagal, padahal justru dari situ kita benar-benar hidup. Kita jadi lebih peka, lebih waspada, lebih manusia. Gagal itu bukan musuh, gagal itu teman perjalanan, yang kadang nyebelin tapi penting banget. Karena tanpa gagal, kita nggak akan pernah tahu batas kita sekuat apa. Dan buat kamu yang lagi ada di fase gagal sekarang, percayalah, itu bukan akhir. Itu cuma bagian dari bab yang nanti bakal kamu ceritakan dengan senyum. Jangan buru-buru menilai hidupmu dari satu kegagalan. Karena hidupmu bukan satu halaman, tapi ratusan. Dan siapa tahu, halaman berikutnya justru jadi bagian paling seru dari semuanya. Jangan bandingkan jalanmu dengan orang lain. Fokus sama langkahmu sendiri. Kalau sekarang masih jatuh, nggak apa-apa. Berdiri pelan-pelan. Belajar dari rasa sakitnya. Dan tetap jalan meski belum tahu ujungnya di mana. Karena yang penting bukan hasil akhir doang, tapi juga versi dirimu yang kamu bentuk sepanjang perjalanan. Mungkin kamu gagal sekarang. Mungkin semuanya terasa berat dan bikin pengen nyerah. Tapi selama kamu belum berhenti, kamu belum benar-benar gagal. Kamu lagi bertumbuh. Dan pertumbuhan itu selalu datang dengan rasa nggak nyaman. Sukses itu bukan tempat yang kamu tuju, tapi proses yang kamu jalani. Dan proses itu, sebagian besar isinya adalah kegagalan demi kegagalan yang membentuk kamu jadi orang yang lebih siap ketika akhirnya kesempatan besar datang. Akhirnya, yang membedakan orang yang berhasil dan yang tidak bukan seberapa sering mereka gagal, tapi seberapa sering mereka bangkit. Dunia ini penuh dengan cerita orang-orang yang jatuh berkali-kali, tapi tetap berjalan. Dan mungkin kamu akan jadi salah satunya. Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.